akan ada 3 golongan yang dilemparkan ke dalam api neraka. Golongan yang pertama adalah rajulun ustushida, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian hamba tersebut didatangkan di hadapan Allah. Kemudian Allah tampakkan nikmat-nikmatnya selama dia di dunia. Kemudian hamba tersebut mengatakan, sesungguhnya aku berjihad, sesungguhnya aku berperang di jalan-Mu hingga aku mati syahid. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta, sesungguhnya engkau berjihad hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut. Kemudian Allah panggil malaikatnya dan kemudian diseret, ditelungkupkan wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kita ketahui bahwasanya amalan jihad adalah amalan sangat besar, tetapi ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka Allah golongkan sebagai orang-orang yang sengsara. Dan golongan yang kedua adalah seseorang yang mempelajari ilmu agama, seseorang membaca Al-Quran, kemudian hamba tersebut dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah tampakkan nikmat-nikmatnya selama dia berada di dunia. Kemudian hamba tersebut mengatakan, sesungguhnya aku mempelajari ilmu agama hanya ingin mengharapkan balasan-Mu ya Allah, dan aku membaca Al-Quran agar mendapat pahala dari-Mu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta, sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama agar dikatakan sebagai orang alim, agar dikatakan seorang tuan guru, dan engkau telah mendapatkan gelar tersebut di dunia. Maka Allah panggil malaikatnya dan kemudian diseret, ditelungkupkan wajahnya dan kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Kita ketahui bahwasanya membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat mulia, bahkan setiap hurufnya dilipat gandakan sebagai pahala kebaikan. Dan orang yang mencari ilmu agama disebutkan di dalam sebuah hadis termasuk sebab seseorang jalan menuju ke surga. Tetapi ketika dia tidak niatkan karena Allah, maka Allah golongkan sebagai orang-orang yang sengsara. Dan golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah. Kemudian orang tersebut dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah tampakkan nikmat-nikmatnya selama dia berada di dunia. Kemudian hamba tersebut mengatakan, sesungguhnya aku berinfak, sesungguhnya aku bersedekah hanya ingin mengharapkan balasan-Mu dari-Mu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta, sesungguhnya kamu berinfak hanya ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang mudah memberi bantuan. Kita ketahui bahwasanya berinfak, bersedekah adalah amalan yang sangat besar. Tetapi ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah golongkan sebagai orang-orang yang merugi. Hendaknya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam setiap amalan-amalan. Dan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW agar senantiasa istiqomah, ya muqallibal qulub tasbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu. Kita ketahui bahwasanya seseorang yang beramal ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di samping keikhlasan dan juga mencontoh dari Nabi Muhammad SAW, nasallallahu as-salamah wal afiyah